apa jasanya. Kamu harus ingat Betul. itu. Jangan sampai kamu bikin gosip yang aneh-aneh. Dan perlu Yoke Nah, harus aku sih. tahu, ya takutnya dibawa-bawa. Kan kamu ngomongnya Ya, halo, ini kan kesannya kan bagi orang yang kepengen namaku jatuh kan, menyamakan dirinya DP dengan si ini, DP dengan si itu. Padahal saya hmm, tidak pernah macem-macem sama cowok-cowok. Saya kasih tahu betul. sama Yoke bahwa kayak aku ini kan artis, kamu bilang kan, ya kan? Ya, diva, dangdut. Alhamdulillah, amin, apapun Betul. itu. Tapi aku kasih tahu sama kamu, ketika saya ibaratnya berhubungan dengan jenderal ini, berhubungan Hmm. dengan jenderal ini, ya karena memang ada hubungannya. Entah saya disuruh nyanyi, entah saya Ya. ada hubungan pekerjaan yang lain, bukan ada hubungan yang aneh-aneh. Sampai Mhm. saat ini, kamu boleh kasih tahu ke teman-teman kamu yang lainnya, cari jejak digital Dewi Persik kalau pernah jadi pelakor, atau jejak Dewi Persik goda-goda laki orang, atau jejak Dewi Persik itu menggoda jenderal-jenderal siapapun itu. Mhm. Ya, hati-hati. Cuman itu doang. Kamu tahu saya kan, saya tiap hari kayak apa. Katanya kan kamu pernah tahu lihat. Mhm. Ngomong sejujurnya Yoke, karena aku menghormati bapak kamu. Dari Ya. awal saya ketemu sama kamu, saya tidak punya niatan jahat. Jangan pernah ngomong yang aneh-aneh. Begitupun Kak Nats. Kak Nats itu tidak pernah ngajarin aku yang tidak baik. Kamu jangan Mhm. bilang, ya itu ngebelain. Kak Nats itu sama aku selama ini, kalaupun saya itu bisnis, dia duitnya. Dia duit saya. Ya. Oke. Karena saya bukan tipe orang yang cuma pakai endorse. Hmm. Saya cuma punya duit. Kamu tahu kan budget aku nyanyi berapa? Tahu. Nah, ya udah, cuman itu doang. Aku tidak mau huru-hara di sosmed ngomongin ini, ngomongin itu. Nanti kebaikan aku hilang di mata Allah. Ini kenapa saya itu Betul. mau ibaratnya sama kamu video call kayak gini. Bukan apa. Saya dari tadi teleponin kamu biar tidak sampai menyebar kemana-mana, biar tidak jadi permusuhan yang panjang, supaya kamu Bener. ngerti gitu. Makanya aku Bukan juga malah bilang, kamu. aku bilang juga iya mami, aku pasti bakal telepon. Tapi mami ngancem-ngancem. Makanya aku bilang ini lagi emosi. Ya udah, aku tunggu dulu gitu. Nah itu kata-kata ini lagi emosi. Jadi seolah-olah padahal gua nggak lagi emosi. Itu Terus kan panggil akhirnya aku memancing bencong buat orang. apa? Kan memang bencong, kamu sendiri yang bilang Ya kamu tapi ngaku kan mami dirimu nggak pernah bencong. Ya ngomong udah aku gitu. cong. Dengan hormat pasti apa sih ini? Udah deh. Apa kita kan ngomong selalu baik. Aku Ya ngomong karena mami. kenapa? Karena kamu sendiri bilang sama aku ini lagi emosi, aku nggak mau ya. Kan jadi kesannya aku Sebelum marah dong. sebelum itu hari kemarin 24 jam yang lalu Enggak. mami, bukan jam. Enggak, bukan itu. Udah intinya aku tidak mau kamu sampai nyebut-nyebut namaku atau dan yang lain-lain. Satu. Ya. Kedua, ingat Kak Nats sama Bang Endar itu sangat baik orangnya. Beliau tidak pernah macam-macamin saya. Beliau juga tidak pernah aneh-aneh yang katanya orang-orang begini. Aku nggak percaya itu. Ya. Dan satu hal yang kalian harus tahu, seandainya saya sama Kak Nats itu bekerja sama, sorry to say, aku nggak kayak jengger. Duitnya asli dari duit saya dan dia. Mhm. Itu doang. Dan kalau omongan yang lain gue nggak ngerti masalah kalian. Gue nggak ikut urusan, dan ada yang bilang DP nggak diajak. Ya, karena memang gue nggak ngerti. Betul. Ya, itu doang. Yoke ini udah maghrib jam 18.08. Oke, Aku nggak mami. mau sampai ada hal-hal yang kayak gimana-gimana. Ingat, aku sangat baik dan hormat sama bapak kamu dan orang tuamu yang ada di Jakarta. Mhm. Jadi ucapkanlah kebenaran, kamu insaf, jangan ngomong yang aneh-aneh. Satu hal lagi, aku titip Kak Nats ya, dia tuh kakakku yang baik hati yang selama ini tidak pernah ngajarin aku. Sampai bahkan Fitri, Kak Fitri tidak pernah ngajarin aku untuk berantem. Kamu salah kalau kamu bilang aku dekat sama Fitri, aku berteman. Enggak, aku sama Kak Fitri biasa aja. Temennya aku, kakaknya aku tuh Kak Nats. Jadi kalau misalkan kamu bilang bahwa aku sama Kak Fitri gini-gini, Kak Fitri loh sampai saat ini, detik ini, dia itu nggak enak sama aku. Bahkan dia bilang, DP aku tuh tolong, aku mau benerin rumah please, aku mau benerin rumah kamu. Aku yang nggak mau. Ya, sampai saat ini pun Kak Fitri kepingin ketemu sama ibunya. Tidak ada unsur yang aneh-aneh dan tidak mau ada pihak ketiga. Sampai saat ini Kak Fitri itu tetap baik dan masih sayang sama ibunya dan akan selalu sayang. Itu yang bisa aku wakilin. Tapi aku pernah bilang sama mami, udah ketemuin aja mami. Aku pernah ngomong gitu. Ya, Aku nggak mau ikut campur katanya. Betul nggak yang mami benar. ngomong gitu? Yang namanya keluarga itu antara ibu Ya. dan anak. Yang lain itu yang ada malah kita harus dekatkan, malah dijauhkan. Itu yang benar. Aku selama ini sampai bilang kalau misalnya Fitri sama ibunya damai atau meminta maaf, aku bakal stop ini. Cuman itu syaratku, itu doang. Gimana mau damai? Kalau misalkan mau ketemu sama ibunya aja ada yang halangi. Siapa yang ngehalangin? Mami besok bawa deh Mami Rita deh. Mau ketemuan di mana?
Oke, aku nanti ngomong sama Kak Fit ya. Benar ya, Boleh. jangan ada pihak ketiga dan yang lain-lain ya. Udah. Nah, oke, nanti aku akan omongin sama Kak Fit. Satu hal, apa yang diomongin sama yang lain-lain itu tentang Kak Fitri, aku masih percaya Kak Fitri. Karena sampai detik ini, apa yang katanya orang itu DP karena bela Fitri, itu karena aku tahu mana yang benar, mana yang salah. Oke. Jadi Kak Fitri itu tidak pernah yang namanya ngajarin aku untuk berantem dengan siapapun, jujur. Kak Fitri sendiri yang marah. Sayang, aku sendiri yang maju. Kamu nggak perlu nggak? Aku nggak mau kayak gitu. Nih kalau biar kalian tahu nih semua yang nonton sama saya nih, nggak ada. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong bahwa Dewi Persik tuh disuruh, saya bukan anak kecil, saya bukan jengger yang nggak punya otak, saya punya otak untuk berpikir. Ya, oke, sampai di sini dulu. Kita cari saudara, bukan cari musuh, Yoke. Betul. Aku nggak mau, aku nggak mau apa yang saya sudah lakukan. Aku nggak mau apa yang saya lakukan dengan bapak kamu dan ibu kamu itu jadi penghalang kita tidak bersilaturahmi. Aku akan tetap bersilaturahmi dengan kalian. Nggak usah ngomong yang tentang diusir-usir. Nggak ada, saya tulus ikhlas karena Allah membantu kalian pada waktu itu. Itu aja ya. Ya. Ya udah ya, sampai di sini ya. Udah maghrib nih 18:11. Saya sih nggak sholat karena saya lagi mens ya. Udah ya, assalamualaikum. Udah ya kok. Waalaikumsalam, Mami. Gimana nih matiinnya? Gue nggak ngerti kalau matiin turunin kamu. Gak ngerti juga tar ya. Gimana nih cara nuruninya? Bingung aku pun. Setting. Oh ini nih, udah ada di atas. Aku juga nggak main TikTok soalnya. Yaudah Mami, bye. Oke. Oke ya guys, selesai. Udah kalian udah tahu kan ceritanya seperti apa? Ya udah. Sampai di sini aku tidak mau yang aneh-aneh. Aku tuh orangnya gitu guys. Aku langsung telepon. Capek kalau misalkan aku hanya cuma sekedar ya gitu, aku capek. Kalau kayak gini kan clear kan? Supaya kalian juga nggak nginain aku, nggak fitnah aku. Aku tidak pernah gatel sama laki-laki. Aku selalu menjaga pergaulanku, ya. Aku tidak pernah macam-macam sama cowok, itu doang. Oke guys, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata, kalian bisa menilai sendirilah apa yang sudah terjadi tadi, ya. Oke, assalamualaikum.